di bab menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kita untuk menutup keburukan orang lain sesama muslim, dan kita dilarang untuk menyebarkan, kita dilarang untuk membuka keburukan itu kepada orang lain kecuali ada kepentingan atau darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi hari ini kita adalah bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan Allah umur panjang dalam keadaan sehat. Allah berikan keringanan kepada kaki kita untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah bersabda, kadang siapa yang sholat subuh berjamaah bagaikan sholat sepanjang malam. Apalagi kita juga sudah sholat qabliyah, untuk sholat fajar. Sholat fajar adalah kita ditanggung oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin juga sehat kayak kita, ya, tapi belum bisa terpanggil sebagaimana kita, atau mungkin terpanggil tapi karena ada keadaan yang tidak bisa menghadiri, tidak bisa hadir sholat subuh karena sakit mungkin. Bahkan mungkin ada saudara kita yang lagi berjuang untuk kesehatannya. Ada juga mungkin yang lagi sekedar untuk bernafas saja harus dibantu oksigen saat ini, ada di rumah-rumah sakit. Kita oleh Allah hari ini diberi kesehatan yang luar biasa dan digunakan hal yang luar biasa. Ini adalah merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita yang patut kita syukuri bersama. Tambah lagi bahwa kita setelah subuh melaksanakan thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan harapan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dan tentunya semoga senantiasa tercurah pada Nabiul Ummah, sahibus syafa'ah, Nabi yang membawa komando syafaat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan program kita setiap Ahad pagi kita akan mengaji, ya, kita ada mengaji pagi, mengaji subuh untuk menambah ilmu kita, dan mudah-mudahan ilmu itu nanti bermanfaat, kita bisa amalkan dan kemudian bertambah terus. Nah, man amila bima alima 'allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diamalkan, maka Allah akan tambah dengan ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Ilmu itu ada dua, ada ilmu dirosah, ada ilmu wirosah. Ilmu dirosah itu yang kita belajar, kita dapat ilmu, kita dapat dengan cara belajar caranya sholat, belajar caranya wudhu, belajar caranya menghitung dan lain sebagainya. Semua namanya ilmu dirosah, ilmu yang berhasil dengan harus dipelajari. Tapi ilmu itu ada ilmu wirosah, ilmu warisan. Kalau Bapak Ibu dapat warisan itu kerja dulu atau langsung dapat warisan? Kerja dulu atau dapat warisan?
ya langsung dapat. Ada yang orang-orang terpilih itu Allah kasih, ya Allah kasih. Makanya bahasanya dalam Al-Quran al-ulama di dalam hadis itu al-ulama warasatul anbiya. Alim orang-orang alim itu pewaris, ya, pewaris para nabi. Wa innal ulama'a la yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasu ilman. Para anbiya, para nabi itu mewariskan kepada orang itu bukan berupa harta benda tetapi berupa ilmu. Innama warrasul ilman. Ya, barang siapa yang mencari ilmu berarti mencari warisannya para nabi. Orang yang dianggap pewaris nabi itu orang dapat ilmu yang begitu tadi. Caranya bagaimana? Dengan mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, kemudian mendapat ilmu-ilmu yang Allah berikan walaupun tanpa kita belajar. Kalau orang-orang santri bilang itu namanya ilmu laduni, ya, ilmu yang tiba-tiba pinter gitu. Di pondok kadang ini saya cerita di pondok kadang itu anak ada nggak ngaji ya biasa-biasa saja, begitu pulang alim. Ada yang di pondoknya cuman angkat air untuk kiainya terus, tiba-tiba pulang Allah kasih keberkahan ilmu yang luar biasa. Jadi khotimnya kiai misalnya. Jadi keberkahannya di masyarakat luar biasa. Ya, seperti inilah mesti ilmu. Oleh karena itu pagi hari ini kita mencari ilmu dirosah, ilmu yang kita belajar. Dengan belajar kemudian kita amalkan. Dalam kitab ini nanti kita jelaskan tentang ini bab, kita sampai di halaman 123 karena saya melanjutkan puasa dulu itu. Babu satri auratil muslimin wan nahyi ani isyatiha li ghairi daruratin. Bab menutup aibnya orang-orang sesama orang muslim. Wan nahyi dan melarang an isyatiha untuk menyebarkannya li ghairi daruratin tanpa ada urusan darurat. Di bab menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kita untuk menutup keburukan orang lain sesama muslim, dan kita dilarang untuk menyebarkan, kita dilarang untuk membuka keburukan itu kepada orang lain kecuali ada kepentingan atau darurat. Ya, bahkan nanti di sini ada dijelaskan kita tidak boleh membuka aib kita sendiri. Ya, aib kita sendiri. Aib rumah tangga kita sendiri, aib teman kita sendiri, ya, ini dilarang di dalam agama. Kita tutup karena Allah sudah tutup, ya kita tutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'a fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang suka membuka aibnya orang lain, maka orang itu akan mendapat azab dunia dan akhirat. Kecuali tanpa urusan darurat. Kalau darurat boleh. Dianggap darurat itu seperti apa? Ada 4 hal, 4 darurat. Boleh membuka aibnya orang. Yang pertama adalah kita di depan hakim di sidang, misalnya, ya kita disampaikan ya, bahwa si A itu berbuat demikian. Ini boleh karena untuk penyidikan.
Nah, nanti di depan hakim, waduh saya nanti dosa nih hakim. Enggak ya. Yang kedua adalah menjadi saksi ya, saksi ya, intinya ada apa namanya, ada kaitannya dengan hukum ya, dengan hukum itu boleh. Jadi itu yang boleh ya. Terus untuk mengambil fatwa, untuk mencari fatwa, datang ke ulama supaya diberi fatwa, datang ke Pak Kiai misalnya, Pak Kiai saya lagi begini-begini, dengan tetangga saya lagi begini-begini, ini bagaimana solusinya. Nah, ini boleh, karena untuk mencari fatwa hukum yang harus dia lakukan, atau untuk bagaimana dia kemudian bersikap kepada orang lain itu boleh. Itu diantara yang boleh ya, boleh. Atau yang kemudian yang terakhir, yaitu yang keempatnya, dibolehkan itu untuk mencari keabsahan suatu berita. Ya kalau dulu ya hadis lah gitu ya, latar belakang dari hadis ini dari siapa, kemudian diteliti orangnya gimana, kemudian orangnya gimana. Kalau ada di situ salah satu cacat saja dari yang merawikan, riwayatnya dianggap hadis ini menjadi menentukan kualitas daripada hadis. Termasuk sekarang berita ini datangnya dari siapa, oh dari si ini, orangnya saja sudah nggak jelas, berarti berita itu hoak. Nah ini termasuk diantara. Kalau dapat berita maka fatabayyanu, maka disuruh tabayyun, itu artinya siapa yang membawa berita itu. Nah jangan langsung percaya, apalagi sekarang Allah, yang benar yang salah itu semua mirip. Jadi siapa yang bicara terus orangnya kayak apa itu diteliti, ya itu boleh kalau begitu, untuk mengetahui kualitas suatu berita. Ini yang diperbolehkan. Nah, barang siapa yang suka antuhibbu yuhibbuna antashi al-fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang suka membuka kekurangan aibnya sesama orang muslim, orang-orang beriman, maka mereka lahum adzabun alim, dia mendapat siksa dunia dan akhirat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang jadi santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk santri Ashabus Suffah yang tidur di masjid ya, di samping Rasulullah, mondok kalau sekarang. Namanya Abdurrahman Ad-Dausi, namanya Abdurrahman. Jadi dia ini orang yang miskin, orang yang nggak mampu, tapi ingin pintar. Sahabat-sahabat Ansor itu pengen menolong dia untuk ditaruh di rumahnya, tapi tidak mau. Akhirnya dibikinkan tempat tinggal di samping masjid supaya tiap hari bertemu dengan Rasulullah dan melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berhasil dengan Ashabus Suffah itu, ada para sahabat yang ikut bersama Rasulullah di masjid itu berhasil membawa hadis, termasuk Abu Hurairah itu 5.000 hadis lebih ada di dadar Abu Hurairah. Makanya begini, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, man, barang siapa la yasturu
abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang merahasiakan, barang siapa yang tidak menyebarkan atau merahasiakan orang lain, keburukan orang lain di dunia ini, illa satarahullahu yaumal qiyamah, demikian pula nanti di hari kiamat Allah akan tutup, Allah akan simpan keburukan-keburukannya. Dalam artian dia ditutup bagaimana? Bisa diampuni, bisa nggak diperlihatkan. Ya kalau film itu mungkin dia apa ya, yang jelek dipotong apa namanya, diedit ya, itulah. Jadi nanti itu kita itu kan dihadapkan dengan kamera masing-masing. Ini dunia begini, tak. Nah, di hadapan semua makhluk nonton bareng, ada nonton bareng. Nah, ini lihat kelakuannya ini. Nah, nanti ada yang dipotong itu yang di apa namanya? Kalau film dulu zaman jadul itu kan yang nggak layak itu apa namanya di apa? Nah, disensor. Nah, ini nggak pantas ini ditonton, sensor. Makanya ada doa Allahumma astur auratana, ya Allah tutupilah keburukanku. Ya. Allahumma la tata'lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah, dosa diampuni, wala hamman illa farrastah, kesusahan dipermudah, wala aiban illa satartah, dan keburukan yang kau tutup. Ya, ditutup bisa dimaafkan. Nah, barang siapa yang menutup keburukan orang lain, maka di hari kiamat pun Allah tutup keburukannya. Ya. Tapi kadangkala sekarang itu aib jadi supaya viral, ya, supaya terkenal. Orang sekarang itu kalau nggak bisa supaya terkenal gampang saja. Kalau nggak bisa berbuat baik sebaik-baiknya supaya terkenal, ya berbuatlah yang kontroversi, yang kontroversi-versinya. Nah, itu terkenal itu. Ya. Nah, itu sudah dilakukan santri dulu, para santri itu begitu. Kalau di pondok itu kok kamu itu nggak jadi pinter betul, nggak dikenal kiai, nggak dikenal sama orang lain. Nuwakal betul dikenal kiai, kalau pinter-pinter betul. Kalau tengah-tengah itu jarang dikenal kecuali yang dekat dengan Mbah Kiai. Nah, sekarang dipakai orang-orang sekarang supaya terkenal, ya bikin yang aneh-aneh. Ya, makan babi kepakai bismillah, ini kan kontroversi, terkenal, ya kan. Terus apa? Makan apa? Terus apa namanya? Bikin konten yang kira-kira orang lain menghujat dia, dengan dihujat semakin terkenal. Nah, begini kalau usah ditutup, dia sendiri membuka, ya, dia sendiri membuka aibnya. Ini penting. Ya. Rawahul Muslim. Wa anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahir, setiap hambaku itu diampuni dosa-dosanya, illa mujahir. Beda ya, mujahir dengan mujair ya beda, dengan muhajir juga beda, ya. Kalau muhajir, ya, kalau muhajir itu orang yang hijrah, itu muhajirin. Kalau mujair kan ikan yang dipesan Pak Ketua ini, ya, Pak Ketua Korlap orang 70-an ini, ya, itu ada ikan mujair. Kalau mujahirin itu orang yang menampakkan keburukannya sendiri, bangga dengan dosa-dosanya sendiri. Apalagi kamu itu baru nikah 5 kali, saya ini 9 kali. Kamu itu baru apa, paling dosamu itu minum baru habis 2 botol. Ini loh, dulu pakai jeligen. Nah, ini namanya apa? Mujahirin, orang yang senang menampakkan apa? Menampakkan keburukannya sendiri. Jadi Allah ampuni, Allah sudah tutup.
Allah sudah ampuni dosanya, tapi dia yang memperlihatkannya sendiri. Kecuali untuk memberi motivasi ya, memberi motivasi kepada orang, misalnya sama anak-anak yang nakal, kemudian memberi motivasi. Nah, kemudian dulu itu begini-begini ya, alhamdulillah sikat dengan jalan ini, itu memberi motivasi tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kesombongan, nah ini yang dimaksud adalah mujahir, yaitu orang yang menyombongkan dengan dosa kok sombong ya kan. Mana yang perempuan mana itu dulu yang enggak saya rasakan, nah misalnya namanya menyombongkan diri. Wa innal muhajirah ayya'malar rajulu, contohnya kayak apa? Wa innal mujahirati, dan sesungguhnya dari dinamakan mujahirah, mujaharati ya, ayya'malar rajulu bil lail, seseorang melakukan sesuatu di malam hari. Tentunya yang diperbuat ini adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa di malam hari. Amalan yaitu sebuah amal, perbuatan. Tsumma yusbihu, kemudian paginya, waqad satarahullahu alaihi, dan Allah telah menutupnya. Jadi nggak ada orang tahu tuh yang dia lakukan. Jadi malam dia sudah berbuat yang tidak baik, Allah sudah tutup, nggak ada yang tahu. Fayaqulu, pagi-paginya, ya fulan, kemudian dia pagi-paginya bilang, ya fulanu amiltul barihah kadza wa kadza. Tapi dia sendiri yang cerita, tadi malam itu, wahai saya dapat itu, nah misalnya, saya di sana itu kumpul dengan ini dengan itu, macam-macam diceritakan sendiri. Yang maksudnya Allah itu dosanya sudah ditutup, tapi oleh dia dibuka sendiri. Ya, waqad bata yasturu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaihi. Yang demikian ini, orang ini malam-malam Allah tutup kekurangan dosanya, Allah tutup keburukannya, tapi pagi-pagi dia buka tutupnya Allah itu sendiri. Ya sudah, jadi konsumsi sendiri saja. Untuk apa? Kalau kita dosa, punya dosa, ya Allah saya pernah melakukan ini itu di waktu muda dulu begini begitu. Untuk konsumsi diri kita sendiri, sebagai introspeksi diri supaya kita semakin baik. Gak penting, gak perlu diceritakan ke orang lain, dan tidak ada manfaatnya ya. Nah ini Allah itu begitu. Jadi orang yang baik itu kadang juga harus, orang yang baik ya, ini juga harus berpikir keras. Harus, orang yang menganggap dirinya nggak pernah dosa itu juga bahaya ya. Karena begini konsepnya Allah itu, orang ketika sudah merasa berbuat baik, kemudian di akhirnya dia satu kali saja berbuat buruk, yaitu yang dihitung. Demikian sebaliknya, orang yang mungkin maksiatnya luar biasa, tapi begitu kurang meninggal, kurang 1 hari misalnya, dia taubat kepada Allah, ya itu yang menjadi akhirnya. Maka jangan sampai kebaikan kita membawa kesombongan, keburukan kita apalagi ya. Makanya kenapa kok peringatan itu rata-rata haul? Ya karena itu tadi, manusia itu, kita ini belum tentu akhirnya kayak apa. Biasanya kan meninggal 1 tahun, terus kemudian anak cucunya mendoakan, kan begitu, dihauli. Ya, karena itu tadi, kita nggak bisa suudzon ya seseorang, orang kayak begitu. Ya beli itu kadang begitu, tapi nanti Allah balik hatinya dalam waktu sekejap jadi orang baik. Ya kita sudah ibadah saja, kita sholat saja, kita baik-baik saja. Ya, kalau jadi baik, jadilah baik dirinya sendiri, mengajak orang lain baik, tapi jangan sampai suudzon kepada orang lain. Oh, orang begitu neraka itu. Ya, naudzubillah. Ya belum tentu. Karena akhir kita ini belum tahu, makanya selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi khotimatis sa'adah. Ya Allah, akhiri hidupku ini dengan akhir yang baik. Kita ini belum tahu, belum tutup ini, masih di dunia ini masih kemungkinan itu terjadi. Ya kayak partai politik itu, kalau belum deal harinya diketok palu ya masih bisa berubah. Hari ini
mau pilih si A ternyata besok si B, bisa jadi Allah hari ini menentukan kita sholat tuh, bisa juga Allah merubah hati kita besok jadi jahat, tapi naudzubillah. Bisa jadi hari ini orang itu masih maksiat kepada Allah, tapi Allah berikan hidayah, petunjuk dengan sesuai dengan kemampuannya Allah, hidayahnya Allah. Ya jadi orang satu hari kurang meninggal, ya kan, sebelum ditenggorokan masih ditaubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama itu seperti itu. Jadi nggak boleh menghina kepada orang yang ahli maksiat. Kita nggak boleh sombong karena merasa kita ahli ibadah. Justru setan itu nggak diampuninya karena bukan maksiatnya ternyata, tapi karena dia sombong, ya, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ibadah itu rawan sombong kalau tidak didasari dengan ilmu. Nah, nanti dasinya sombong, merasa diri paling baik, padahal paling baik merasa diri paling baik itulah dosa yang besar, dosa yang sulit dimaafkan Allah. Ya hati-hati ya Bapak Ibu. Ya makanya kita baik saja, kita ajak, kita rangkul, kita dakwah, kita ajak, mari ke masjid, mari dengan berbagai cara. Termasuk kita mengajak pagi hari ini ya, berbagai cara dengan sarapan pagi. Ini cara ini. Ada sarapan pagi Pak Tamin? Alhamdulillah. Nanti ada mujair, ada ikan tongkol, kakap, ada lekam sebelah belakang. Ya. Nah, nanti sebentar lagi juga demikian, kita akan bagi sembako. Saya usul dengan Pak Mahfud. Sembako kita bagi di sholat subuh. Nah, ya Pak ya. Setuju ya? Iya. Yang sholat subuh ya nanti dibagi yang namanya terdaftar maksudnya. Kalau nggak terdaftar ya nggak usah. Maksud sampean mau minta sembako nggak usah ya. Yang butuh maksudnya. Ya, yang butuh, supaya ya kita itu selain memberi kepada mereka, yang mereka itu kita maksudnya kepinginnya itu hatinya mereka terpaut juga dengan masjid gitu loh. Oh masjid sudah perhatikan, berarti saya juga ya paling tidak itu merasa memiliki masjid kita gitu. Ada imbal balik lah gitu ya, bukan yaitu Allah yang merubah, itu hanya Allah, ini hanya usaha kita seperti itu. Makanya sebentar lagi ini juga akan dibagi ke bapak-bapak sekalian, ada kain celengan ini Pak Mahfud sudah buat berapa Pak? Banyak ya, insya Allah cukuplah. Itu ada sedekah di situ, ada infak untuk operasional UPZ, untuk program ke depan. Di antara program ke depannya UPZ adalah Jamiatul Muslimin Cerdas, itu untuk membantu anak-anak kita yang kurang mampu sekolah. Jangan sampai masjid kita mewah, apalagi rumahnya Pak Imam mewah begitu, ada anak yang tidak sekolah, itu masjidnya dolim namanya. Kita bantu ya, kita nanti bantu. Ada anak alasannya nggak punya duit, nggak mau ngaji ya, ada kemauan pondok pesantren padahal dia benar-benar sungguh-sungguh nggak bisa berangkat, ya ini uang ini kita pakai tentunya dengan program-program yang lain. Namanya infak sodako kan tidak terikat, bisa untuk makan-makan juga bisa ya kan. Nanti sekali-sekali ayo jamaah sholat subuh ke pantai renang bisa ya kan, juga silahkan. Artinya ini program, artinya program. Jadi ada Jamiatul Muslimin Cerdas, yang paling inti itu bagaimana mencerdaskan anak-anak ya. Jadi ini terus bagaimana meningkatkan ekonomi. Nanti kalau ada yang mau mengelola ekonomi, dia punya kios kecil tapi ya sebenarnya potensi tapi kurang modal misalnya, nanti UPZ uangnya miliaran misalnya, bisa dibantu dari situ. Itu enggak hal yang tidak ini ya, itu seperti itu. Supaya nantinya yang kakak yang sekitar berapa ratus Pak yang mustahik itu biasanya? Berapa? Ya sekitar 75, itu tahun depan sisa 25. Nah, ini sudah yang 50 tercoret semua jadi muzaki semua karena bantu ya kan. Ini program sudah saatnya Pak kita ke sana ya, sudah saatnya ini supaya dakwah kita tidak jalan di tempat tapi dengan bukti. Sekarang itu omongannya kiai nggak terlalu digugu ya,
Digugu itu datang kasih solusi, Pak kalian bapak nih bilang sabar terus, hutang saya itu belum lunas. Nah ini masalah, ya kan? Dan hutang ini nggak bisa dengan sabar Pak, harus dengan bayar. Lah ini solusinya. Ya, solusinya masjid hadir, kita hadir, Bu, kita selesaikan masalahnya. Ayo ke masjid. Tuh, lebih mudah mana kira-kira? Dengan kita datang cuman sabar ya Bu, sabar ya Pak. Ada yang sakit nggak punya biaya, kita biayai. Sudah ini Pak, nggak usah pikir biaya, ini kita tanggung biayanya. Itu orang seneng, tapi mohon maaf mari kita bergabung di masjid. Mudah. Tapi kita ke sana terus bilang cuman ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ya. Yuk seneng, tapi tidak seseneng tadi itu. Ini maksudnya, ya maksudnya seperti itu. Mungkin itu saya sampaikan bagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan nanti Pak Mahfud akan bagikan, jangan ditolak, diisi semampunya, 5.000 boleh, 1.000 boleh setiap pagi. Nanti kalau sudah penuh baru bawa ke sini ya. Kalau sudah penuh, mau penuhnya seminggu ya alhamdulillah, mau 1 bulan ya nggak apa-apa, mau 1 tahun kok kebangetan ya. Terlalu kecil saja kok 1 tahun ya. Itu insya Allah kan nanti 1.000, 2.000 sisakan itu masuk di situ ya, ada infak sedekahnya itu insya Allah. Seperti demikian, mungkin kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.